Jadi sesi kali ini tuh membahas Google Form seperti biasa, tapi Google Formnya saya tambahin sedikit. Di Google Form ada countdown timer atau hitung mundurnya. Hitung mundurnya sesuai dengan apa yang kita inginkan, mau dibuat berapa, 5 menit, 12 menit, 120 menit itu bisa. Dan ini akan langsung muncul di bagian headernya, di bagian atas akan selalu muncul. Siswa akan tahu dia waktunya kurang berapa menit, itu akan tahu. Setelah itu di form ini juga saya terangkan bagaimana cara membuat kode atau token. Jika siswa mengisikan tokennya salah, maka di sini akan muncul bahwa token itu salah. Silahkan ulangi lagi. Jika dia mengisikan token dengan benar, maka dia langsung bisa masuk ke soalnya. Dan waktu hitung mundur ini akan selalu muncul di bagian atasnya. Jadi siswa akan langsung tahu bahwa dia sebetulnya waktunya masih berapa menit dan sebagainya, itu langsung ada semua di sana. Kita coba ulas bareng-bareng ya. Yuk, jadi jangan skip video ini, ikuti pelan-pelan, ikuti secara urut. Jika memang ada pertanyaan, tuliskan di kolom komentar. Jika like atau menyukai, silakan klik tombol like. Jika memang ini penting, silakan share di media sosial Bapak Ibu. Cek, kita mulai bareng-bareng. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Masih ketemu dengan Mufid di sini yang masih belajar untuk berbagi. Berbagi apa? Berbagi tentang tutorial untuk pendidikan, tips dan triksnya. Masih dengan tema yang sama juga, remeh bagi kita, bisa jadi luar biasa untuk sesama, itu yang masih saya pegang. Semoga apa yang saya bagikan menjadi kebermanfaatan untuk sesama. Dan bismillah, mohon doanya, satu hari satu video tutorial. Yuk. Dari segitu banyak video tutorial yang sudah saya buat tentang Google Form, masih ada yang minta dibuatkan video tutorial lagi tentang Google Form. Salah satunya ada yang meminta dibuatkan video tutorial tentang Google Form yang ada time limiternya. Ini pun sebetulnya sudah pernah saya buat dengan menggunakan add-on ataupun pengaya form limiter. Bisa dicek, cari aja. Tapi oke lah, sesi kali ini saya akan mencoba tema tips bermain Google Form. Bermain ya, kalau saya bilang, bukan serius-serius banget. Berarti ini sudah part ke-21. Temanya adalah menambahkan waktu mundur pada soal online, terutama di Google Form yang kita bahas. Nanti bentuk tampilannya tuh kayak gini nih. Ada tampilan time limiter mundurnya kayak gini nih, ada mundur nanti, waktu mundurnya ada. Nah, tapi sebelumnya tidak bosan saya ingatkan Bapak Ibu, jika browsing silahkan coba cek ke sini deh. Ada sesuatu pasti yang menarik di sini. Atau boleh scan QR-nya. Atau jika Bapak Ibu menginginkan kumpulan semua video yang sudah saya buat, cek di sini ya. Nah, di sini nih. Nah, ada di sini. Silakan cek aja link yang ada di sini. Pertama-tama saya masuk ke Google Chrome seperti biasa. Setelah itu pastikan bahwa akunnya sudah sign in. Di sini saya sudah sign in dengan akun saya. Jika belum, silahkan login atau sign in dulu. Setelah itu tinggal di bagian sini cari Drive. Kenapa Drive? Karena Google Form berada di Google Drive. Saya akan cobakan membuat soal sederhana dulu. Membuatnya ada di bagian sini, New, setelah itu More, setelah itu Google Form. Di sini membuat Google Form, boleh pakai blank form, boleh pakai template. Saya tak pakai template saja. Saya pakai template, saya akan memilih template yang ada. Setelah itu, karena form ini saya jadikan sebagai ulangan, seringkali saya langsung masuk ke sini, quiz. Sehingga bentuk Google Form kita adalah langsung ke tema sebuah quiz atau sebuah ulangan. Ini tinggal saya isikan nama dan sebagainya. Tapi jika Bapak Ibu sudah pernah membuat, saya tidak lagi ceritakan dari awal sampai dengan akhir cara membuatnya. Saya langsung ke menu ini saja lah.
Menu ini adalah menu import. Jadi saya sudah pernah membuat soal Google Form yang lain, maka saya tinggal import saja. Import question, saya mau mengambil dari form yang sudah pernah saya buat. Misalkan saya ngambil form ini, ujian tengah semester, select aja. Setelah itu di sini akan muncul kumpulan soal yang ada dari sini. Di sini terlihat kalau kita misalkan mau klik yang ini, select all, maka dia langsung ngambil semuanya. Tapi saya akan select semuanya lah, misalnya tidak semuanya. Misalkan saya mau yang bagian ini, berarti nama, kelas, absen saya ambil. Setelah itu soalnya mau saya ambil beberapa, tidak semuanya. Misalkan ini 1, 2, 3 atau acak sajalah misalkan. 4, 5 misalkan. Saya ngambil 5. Setelah itu tinggal saya klik import saja di bagian sini. Import. Maka hasilnya sudah seperti yang kita buat pada sesi-sesi lalu. Ini misalkan berarti yang bagian ini saya hapus saja. Ini tidak usah, ini berarti saya langsung delete saja, delete section. Maka di sini sudah langsung muncul apa yang pernah kita buat. Ini tinggal saya isikan, misalkan ulangan harian 1 misal. Setelah itu ini berarti sudah jadi satu ulangan, satu soal ulangan yang berisinya sudah komplit. Tinggal kita cek aja. Di sini poinnya saya buat menjadi 1, 1, 1. Ini ada 5 soal. Kalau mau perlu kita import lagi, tinggal kita import lagi saja. Misalkan saya import question. Udahlah 3 cukup. Misalkan ini. Sudah berarti di sini saya sudah punya banyak soal tanpa saya mengetik lagi. Jadi soal-soal yang sudah ada sudah saya import atau saya ambil dari menu import ini. Jika Bapak Ibu belum pernah membuat, ya buat secara dari awal juga boleh. Itu sudah saya terangkan juga di 20 video tutorial yang sudah pernah saya ulas. Jika butuh token, kemarin juga pernah saya bahas token. Token itu adalah sebuah pengaman dari Google Form untuk memberikan security kepada soal ini, sehingga soal ini sedikit lebih terjamin. Jadi di bagian ini saya tambahkan section sehingga nanti akan berbeda. Setelah itu section barunya di sini saya isikan token atau password. Di sini tinggal saya isikan pertanyaannya, saya tambah. Nah, di sini saya isikan misalkan kode. Kodenya dibuat bentuknya adalah bentuk isian singkat. Cara menambahkan kodenya adalah di bagian sini. Ketik 3, respon validation. Maka akan muncul seperti ini. Respon validationnya. Ini nggak usah diisikan poin karena memang tidak ikut. Ajalah. Teks. Di sini isinya adalah tokennya tadi. Misalkan tokennya adalah A, B, C, D. 1, 2, 3 misal. Custom error tag ini yang dimaksudkan adalah jika siswa salah mengisikan. Misalkan munculnya itu. Jadi tampilannya ini buat menjadi required atau wajib dijawab. Yang bagian atas tadi juga sudah, ini berarti required juga. Ini berarti required sudah, atas nama berarti wajib diisi. Sudah semuanya. Ini dan beserta kuncinya sudah. Ini pastikan bahwa poin yang ini, poin total semuanya di sini, poin total kuis itu 10 atau 100 boleh. Jadi jangan sampai kita punya soal tapi poinnya tidak 10 atau tidak 100. Jadi cek misalkan soal saya ada 10
masing-masing soal poinnya 1, maka semua totalnya nanti menjadi 10. Itu juga seringkali Bapak Ibu guru mungkin kurang teliti di bagian situnya. Pastikan bahwa ini total poinnya menjadi 10 atau 100, boleh terserah Bapak Ibu. Dibuat menjadi 100 ataupun 10. Saya biasanya membuatnya menjadi 10 saja karena akan menjadi sulit misal bentuk soal jumlah soalnya itu tidak bisa menjadi kelipatan 100. Misal jumlah soalnya adalah 30, maka membuat menjadi 100-nya akan sulit karena poin masing-masing soal adalah 3,3. Dan di Google Form ini belum mengakomodir poin yang lebih dari koma, atau belum mengakomodir poinnya koma. 2,5 pun belum bisa. Soalnya misalkan ada 40, maka harusnya analoginya per soal poinnya 2,5, tapi dia belum bisa. Sehingga saya buat poinnya semuanya menjadi 1 saja. Karena poinnya 1, maka akan lebih enak nanti kita pada saat merekap datanya. Anak benar 3 dari 10 misalkan, atau anak benar 25 dari 40, tinggal di bagian nanti di spreadsheetnya atau di Excelnya nanti tinggal kita ubah menjadi bentuk nilai sesuai dengan yang kita inginkan. Itu sebetulnya. Setelah itu kalau di preview tampilannya akan menjadi seperti ini. Pengumuman. Yang ingin materi teks berupa PPT ataupun PDF pada sesi kali ini, silakan Bapak Ibu bisa unduh pada kolom deskripsi di bawah video ini. Jika ada yang belum paham di mana kolom deskripsi itu berada, di bawahnya video itu ada, saya tuliskan biasanya seperti ini. Materi PDF dapat diunduh di bla 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 bla. Inilah yang silahkan Bapak Ibu klik. Sebetulnya di bagian deskripsi video saya itu sertakan banyak tulisan. Sebetulnya seringkali saya menuliskan apa isi dari video yang ada di atasnya ini. Jangan lupa jika posisinya masih merah ini seperti ini, diklik saja, subscribe-nya diklik, setelah itu loncengnya juga diklik. Untuk semuanya. Bagi yang belum, saya tunggu untuk klik subscribe dan loncengnya. Menambahkan hitung waktu mundurnya tinggal di bagian sini, titik 3 ini saya klik. Setelah itu cari yang namanya add-on. Kalau pakai bahasa Indonesia namanya pengaya. Di bagian add-on ini saya klik. Maka akan muncul banyak sekali pengaya-pengaya atau add-on yang ada, dari mulai form limiter, form publisher, form ranger, banyak sekali sebetulnya yang ada. Di sini form builder pernah saya bahas, dan banyak sekali add-on yang ada di sini. Yang akan saya pakai di sini adalah, di sini sebetulnya ada nih start and stop. Yang saya pakai adalah yang ini dulu, yang themify.me. Themify.me saya klik. Setelah itu saya install. Jadi nanti tampilannya kayak gini nih, ada tampilan muncul ininya, muncul time limiternya. Nih, jadi nanti gambarannya kayak gitu. Bahkan sebetulnya add-on ini tuh bisa tracking kamera untuk membuka soal pakai kamera sebetulnya, tapi belum saya bahas lah, yang ini saya belum eksplorasi terlalu jauh. Saya akan mengeksplorasi yang ini dulu. Sudah, setelah itu klik install di sini. Setelah itu tinggal continue saja. Maka akan ada permintaan untuk mengiyakan. Di sini tinggal saya klik saja. Setelah itu ada bagian ini, allow saja, di-allow-kan saja. Allow. Tunggu sebentar. Setelah proses instalasi selesai dan muncul tanda uninstall seperti ini,
maka kita langsung masuk ke form kita. Saya tutup. Setelah itu saya kembali ke form kita ini. Setelah itu saya klik add-on di sini. Add-on di sini maka akan muncul add-on yang sudah kita install. Yang ini adalah Themify.me. Ini saya klik. Setelah itu konfigurasikan. Kita isikan beberapa data. Kita isikan beberapa data yang di sini nih. Akan kita konekkan dengan Google Form kita. Di sini tertulis to get your Themify.me token, create an account at Themify.me. Jadi kita membuat akun dulu di Themify.me ini. Saya klik, masuk ke Themify.me. Kita akan membuat akun di sini dulu. Jadi caranya agar Themify ini akan terkoneksi dengan akun kita. Saya buat akun dulu. Saya langsung ke sini saja daripada mengisikan email, sign in with Google karena browser saya sudah terkoneksi. Setelah itu saya mengisikan beberapa nama. Maaf, maksudnya beberapa isian. Ya, tinggal personal aja. Objektifnya untuk pendidikan. Ini isikan password. Sudah, save. Inilah token kita. Ini adalah token kita yang kita agar ini menjadi aktif. Yang bagian ini nih, bagian sini nih, agar menjadi aktif. Kita isikan yang ini ke sini. Saya paste saja. Connect. Maka kita tunggu sebentar ya. Ini sudah terkoneksi. Setelah itu tinggal enable saja. Add-onnya kita enablekan. Jadi cara mengenablekannya harus kita mendaftar akun di Themify.me. Setelah sudah muncul seperti ini, menunjukkan bahwa ulangan harian 1 ini sudah bisa kita koneksikan dengan Themify.me. Di sini saya akan menambahkan countdown timer kepada form ini. Caranya adalah ini sudah terkoneksi, saya masuk ke sini. Saya masuk ke Themify.me. Ini akan saya create. Bawaan dari demonya itu ada 2 sebetulnya. Demo link di sini sudah ada, di sini juga sudah ada. Yang ini bahkan pakai kamera tracking. Saya tidak bahas lah. Silakan nanti dieksplor sendiri. Yang intinya saya akan mengkoneksikan form yang barusan tadi, form yang ini akan saya koneksikan dengan ini. Sehingga di form ini nanti tampilannya tidak seperti ini. Tampilannya tidak seperti ini saja, tapi ada timernya di atasnya. Caranya saya masuk ke Themify.me ini. Setelah itu saya buat ada 2 hal, warna biru sama warna hijau. Warna biru sama warna hijau. Yang warna biru itu berarti membuat tes sendiri. Jadi dipakai masing-masing siswa nanti sendiri. Masing-masing siswa sendiri kodenya. Nah, itu mungkin tidak begitu praktis. Akan menjadi praktis jika yang ini. Public from link. Yang ini yang saya cek. Saya klik public from link. Setelah itu choose test. Ini. Saya pilih tesnya. Choose test. Setelah itu create test. Di sini akan muncul pancingan ini respondennya siapa. Ini bisa diisikan siapapun, nama email apapun. Misalkan mufid@gmail.com. Misalkan ini. Batasi dengan tanda koma. Sudah cukup, ini hanya sebagai pancingan saja. Setelah itu di sini ada tulisan timer duration, misalkan 120 menit lah. Misal. Setelah itu di sini boleh di checklist auto close from when time over. Di sini tinggal saya checklist. Setelah itu sudah tinggal di create saja. Yang bagian ini menurut saya tidak usah. Kalau yang
Di bawah-bawahnya tadi allow quiz to score, ini misalkan tidak saya checklist lah biar nggak tahu siswa nilainya berapa. Saya create aja. Ini berarti sudah jadi. Ini tinggal saya checklist. Setelah itu saya klik next. Setelah itu sudah ya. Ini tinggal saya tutup aja. Ini yang sudah barusan kita buat. Ini setelah itu tinggal saya copy URL-nya. Saya copy aja. Saya copy URL. Saya akan cobakan di simulasikan nanti bentuknya seperti apa. Saya pakai browser yang lain agar menunjukkan bahwa itu berbeda. Saya pakai Mozilla misalkan. Saya akan cobakan di sini. Ini saya anggap sebagai akun siswa. Saya tinggal paste saja tadi link yang tadi. Setelah itu saya klik enter. Maka tampilannya akan menjadi ini. Formnya 120 menit. Setelah itu siswa akan masuk di sini. Open the form. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Hasilnya muncul countdown timernya, muncul waktunya. Waktu mengisikannya di sini langsung muncul. Di sini terlihat bahwa waktu mengisikannya muncul berbeda dengan yang tadi. Jadi siswa tinggal mengisikan saja, mensimulasikan, bukan simulasi, langsung mengerjakan. Di sini langsung muncul timernya, karena kita set 2 jam maka akan muncul waktunya tadi 2 jam, waktu mundurnya. Dan di paling atas dia akan selalu muncul. Misalkan saya coba simulasikan saja ya. Ini siswa sedang mengerjakan, waktu hitung mundurnya muncul. Di sini tadi ada token ABCD 123. Berikutnya ini masuk ke siswa. Ini siswa mengerjakan. Saya coba simulasikan sekalian lah. Ini saya acak saja ya mengerjakannya ya. Ini untuk mengacak opsi jawaban, mengacak soal sudah saya bahas kemarin. Ini saya isikan misalkan move it. Kirim. Sudah, di sini langsung muncul ulangan harian 1. Tanggapan Anda telah direkam, akan muncul dia nilainya berapa, benarnya berapa, salahnya berapa, langsung muncul. Begitu untuk membuat time limit ini, membuatnya ini. Tips mencari video di YouTube agar temanya sama. Pertama, saya buka menggunakan Google Chrome. Yang ini boleh pakai apa aja sebetulnya. Boleh pakai Chrome, boleh pakai Mozilla, boleh pakai Opera, boleh pakai Internet Explorer atau apapun web browser yang Bapak Ibu punya. Setelah itu saya masuk ke YouTube. Setelah masuk ke YouTube, misalkan pencarian mencari video saya, misal ini boleh nama siapapun. Yang ini misal saya namai mau mencari video punya saya misalkan. Sudah, tinggal masuk ke sini. Setelah itu di bagian sini tinggal klik aja. Nah, Bapak Ibu bisa mencari tema-tema yang ada itu berada di posisi di sini. Berada di playlist. Klik playlist aja. Setelah itu di bagian playlist itu akan muncul playlist-playlist apa yang sudah dibuat oleh konten kreator tersebut. Misal Bapak Ibu pengen mencari solusi COVID-19 dalam pendidikan, maka dicari di sini sudah ada 22 video. Misal Bapak Ibu mencari tentang Google Form, di sini sudah ada 20 video. Di sini misalkan mencari tema tentang Google Classroom, di sini sudah ada 9 video. Misal di tema ini kan Google Form ya, saya klik. Di sini sudah ada Google Form. Jadi sebetulnya saya sudah bahas tentang Google Form itu sudah ada 20 video tutorial. Jadi saya sudah bahas video Google Form itu sampai dengan 20 tema. Dari mulai token sampai dengan limit waktu, sampai dengan notifikasi, sampai membuat akun Google, sampai dengan banyak sekali di sini sudah ada 20 tema tentang Google Form. Jadi silahkan Bapak Ibu coba cara ini, maka apa yang Bapak Ibu tonton itu akan sesuai dengan tema-tema yang ada. Begitu tipsnya. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, semoga bisa menjadikan tambahan informasi.
Jika memang dirasa informasi ini menarik, silahkan like. Jika memang informasi ini bermanfaat, silahkan share di media sosial. Jika memang butuh updating data dari saya setiap hari, silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.